yang akan memberikan tausiah, kami persilahkan kepada Guru Sufyan dari Banjarmasin. Pada beliau dengan segala hormat dipersilahkan, waktunya bisa aja tuh Pian. Dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratan wa sawsilil arwah sallallahu qadri jalani syekh Syaman al madri syekh Tarsat al banjari syekh Muhammad Asqat al banjari syekh Mutaif al banjari syekh Abdul Jalil al sobina wa bina khususan lahu sana syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Karim Rahimin al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين أما بعد. Ya, sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraib, wabil khusus berhadir Al-Habib Anis Balgais, kemudian Al-Habib Firman Bahashim, kemudian Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dan para habib yang lain. Mudah-mudahan dengan hadirnya zurid-zurid Nabi kita semua mendapat berkah dari Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para asatiz wal asatidah, para tuan guru, wabil khusus guru kita bersama akhina fillah Adinda Guru Muhammad Yanur, selalu kita doakan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan, dikabulkan hajat beliau dan juga kita semua. Terkumpul kita di sini gambaran nantinya terkumpul dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian Adinda Guru Haji Ahmad Mubarak juga berhadir, mudah-mudahan sesuai nama beliau berkah Allah diturunkan pada kita berata. Kemudian Guru Juhdian Nur dari HBI Handil Bakti Indah. HBI. Kalau ulun Pakistan, Pemangkih Lingkar Selatan. Kalau Guru Mubarak nih Brunei Darussalam. Belakang rumah Junai dapurnya Batarus ke dalam. Siapa lagi nih? Oh, Guru Hindra juga hadir nih. Nah, Guru Hindra ini itu beliau dari Denmark. Belakang rumah Udin jual minyak lamak. Wabil khusus sahibul hajat sahibul bait Bapak Haji Aslian Nur, Alian Nur, atau masyhurnya beliau dikenal dengan Haji Tomat. Pada ulun itu ada, ini bujuran ya, ada Haji Walo, ada Haji Lombok. Karena itu bajulan Lombok, bajulan Walo, Sidin Bos Tomat. Mudah-mudahan kita doakan Sidin disehatkan badan oleh Allah, dikabulkan hajat Sidin, juga dimudahkan setiap urusan Sidin, rezeki Sidin berkah dunia akhirat. Dan kaina kita bertahan dengan berkah majlis Sidin ini, meninggal kaina bertahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan kita bertahan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selalu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam rangka kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, Al-Qur'an dibaca, kemudian dikumandangkan selawat-selawat Nabi, kita isi dengan tazkirah atau mau'izatil hasan. Selawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah imam kita Rasul, membawa kita minas zulumat ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang mengerti akan nilai. Seandainya di tangan kanan ulun ini ada berlian nih, di tangan kiri ulun ini ada rumput, kira-kira pian memilih yang mana kira-kira? Ibu-ibu memilih yang mana ibu-ibu nih? Berlian kah rumput? Berlian, karena memang tahu benar berlian kan. Ibu-ibu memilih berlian, pian memilih berlian. Di tangan kanan ulun ada berlian, di kiri ulun ada rumput. Nang datang nih kambing, nang datang nih. Kira-kira menurut pian kambing ini memilih nang mana kambing nih? Memilih rumput kambing. Kenapa kambing memilih rumput? Karena kambing tidak mengerti nilai. Seandainya kambing mengerti nilai, maka kambing memilih berlian, dijual nih berlian ratusan juta, ditukarkan ke rumput. Kira-kira seanjiran rumput kambing aja pada nih. Tapi karena kambing tidak mengerti nilai, maka kambing memilih rumput. Pian yang mengerti nilai berkumpul di tempat ini malam hari ini mentakzimkan Nabi. Betapa nilai-nilai kebaikan banyak kita dapatkan. Insya Allah tidak keluar dari sini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Banyak fadail Rajab. Orang yang mentakzimkan bulan Rajab. Ini ada seorang perempuan suki. Jadi babinan ini suki orang. Setiap kali Rajab ini datang, beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi bila bulan Rajab itu datang, Sidin selalu membaca surah Al-Ikhlas. Taulah ibu-ibu surah Al-Ikhlas lah. Terlalu benar kita tahu surah Al-Ikhlas nih. Ya, ada orang mencari menantu, nah, lelakian datang bertiga. Di Sidin bingung nih pindah patut ketiga-tiganya ini. Di Sidin kotes mengaji sudah. Siapa nama ikam? Ulun Anas, ikam baca surah Anas. Yang di tengah ini siapa ngaran? Ulun Falak, ikam baca surah Al-Falak. Nang ketiga langsung mariap dingin awak, karena ngaran Sidin Ali Imran. Panjang banget Ali Imran ini ayatnya. Takun Sidin, ikam siapa ngaran? Jarnya ulun Ali Imran, cuma hari-hari dikiau kulho aja supaya nyaman bacaan.
Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Iki ya qul hu. Cuman kisah kada bujur juga gini, mana kisah ini hafal. Jadi setiap kali Rajab ini datang beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas. Allah menghendaki beliau ini di bulan Rajab ini sakit, garing sedikit. Lalu beramanatkan anak sidin, wahai anakku, bila mama kena meninggal dunia tolong kain kafannya nang murah-murah. Bila mama meninggal dunia kain kafannya nang sederhana aja, jangan pakaikan mama ini kain kafan nang larak. Dengan benar Allah meninggal dari seorang perempuan karena anaknya ini gengsi, bila ditukarkan nang murah kain kafan, mama sugi. Anaknya ini supan, kalau mamanya ini kain kafan nang murah. Kenapa duit? Akhirnya ditukarkan anaknya ini kain kafan yang terbuat dari sutra, kain nomor 1. Dibungkus mamanya dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam makom beliau. Malamnya dimimpikan oleh Allah, mamanya ini datang kepadanya. Wahai anakku, mama tidak rela kepada engkau, aku tidak rela kepada engkau, engkau telah melanggar amanat mama. Mama hendak kain kafannya yang sederhana, kenapa ditukarkan kain kafan yang larang? Aku tidak rela kepada engkau. Terbangun dari tidurnya, langsung menggetar awaknya menggetar. Subuh-subuh dibongkarnya kubur mamanya. Ternyata jasad mamanya ini ada lagi dalam kubur. Nah, jasad mamanya ini ada lagi dalam kubur, diangkat oleh Allah. Di Kelayan para pada Hulun itu ada sidin tula lakian meninggal sudah 40 tahun, dibongkar, soalnya jasad sidin tetap utuh. Kenapa jadi tetap utuh? Karena sidin lalakian. Lalakian meninggal dibongkar tetap utuh. Karena sidin lalakian, cakanya babian menjadi alo. Alabio ini bahaya, bahaya alabio ini. Nya bujur aja kita menangkan nih bisa luput. Jadi sidin baru kok di mata ulama itu haram hukumnya. Jangan di mata ulama sidin gini haram. Jadi kembali nih, jasad sidin ini kada ada lagi dalam kubur nih, kada ada lagi diangkat. Kan macam-macam orang meninggal tuh ada nang imbah di patak, bila hendak maghrib mengaji ada juga. Bunyi mengaji, bila hendak maghrib bunyi mengaji. Penasaran orang dibongkar orang jurang alim ban meninggal ini pas dibongkar saknya radio tukang tabuk ketinggal. Ini mana kisah bujur pengarangkut lalu kisah nang ini mana ada kisah nang kayak ini. Bapal ini. Akhirnya inya meraung-raung menangis. Wahai mama, maafkan ulun wahai mama, ampuni kesalahan ulun gara-gara ulun kan seperti ini wahai mama. Terdengarlah suara tanpa wujud di telinganya. Wahai seorang anak laki-laki, tidak akan kami biarkan sendirian. Tidak akan kami biarkan seorang dari ibumu dalam kuburnya. Karena mentakzimkan bulan Rajab, beliau selalu membaca Al-Quran, mobil khusus membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi Bapak Ibu banyak baca Quran. Kita harus bisa mengambil ibrah bagi orang-orang yang meninggal bagus itu seperti harus bisa mengambil ibrah. Termasuk orang yang celaka itu bila ada orang meninggal tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Apalagi yang meninggal ini bagus kayak guru sekumpul. Nah, guru sekumpul luar biasa sih. Kita sempat aja Pak ini. Guru sekumpul kan jurid Datuk Lampayan dari istri beliau Guhuat Nio, Tuan Guhuat. Karena Datuk Lampayan itu bini sidin tang tertulis di Manakib itu 11. Ini nang belum nang ada tertulis. Karena sidin ada menikah waktu di Mekah itu mbak anak Yusuf Al-Banjari, tidak tercatat dalam Manakib. Bini sidin Tuan Bajut, Tuan Palong, Tuan Lipur, Tuan Liu, Markida, Ratu Aminah, Guhuat dan lain-lain. 11. Dari Bajut lahir Syarifah, menikah dengan Utsman. Lahir Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, melahirkan Abu Talhah Tenggarong Samarinda, Abu Hamid Pandaran Sampit, Syekh Ahmad Belimau. Kemudian Syekh Arsad Datuk Lamak Pagatan, Syekh Muhammad Taib Datuk Taniran di Kandangan. Dari Datuk Taniran Babini 2, Puan Halimah dengan Puan Angkabar. Puan Angkabar juriatnya Kiai Haji Muhammad Ridwan Lok Bangkai di Amuntai. Kemudian dari Puan Halimah Abdul Jalil, Abdul Ghani, Abdul Qadir, Muhammad Nasir, Muhammad Said. Abdul Qadir lahir juriatnya ke bawah Kiai Haji Muhammad Ridwan Kapo, Guru Kapo. Dari Muhammad Nasir lahir Syekh Sulaiman Wali, melahirkan Syekh Ahmad Marzuki, melahirkan Kiai Haji Zainal Hakim di Handil Malang Gambut sana. Di Gambut. Dari Abdul Jalil ini mohon maaf bisi bini ibu-ibu, sidini bisi bini 39 nih mulai. Bini Abdul Jalil. Dari 39 ini mohon maaf tabuat ulun di sini. Nah, jadi ulun ini juriat nang banyak bini. Kenapa Pak kata tahu? Dan sidin itu bodyguardnya Datuk Taniran. Kemarin Datuk Taniran tausiah, sidin mengawal terus dengan sidin. Ada lagi dari Bidur, bini sidin Bidur. Bidur nih guru Syarwani Abdan tuh dari Bidur. Hormat sidin kalau sidin mengajar itu dililit sidin sorban kayak guru nih. Pokoknya ada sorban sini. Di anak sidin kitab. Murid sidin ini taguring ke tengah, kata liur, ke minyak apa nyamuk 300 matian disandari. Sidin kan menegur. Tapi bila ditakuni sidin nang guringan ini dapat menjawab baratan. Ini koromanya guru Syarwani Abdan. Kalau ulun sini ceramah, guringan pen baratan. Ulun takuni dasar pada dapat baratan. Karena ulunnya kada keramat. Ada lagi dari Ratu Aminah. Ratu Aminah menikah umur 18 tahun. Datuk Lampayan berapa umur sin? 64 tahun. Ini anak banyak 7. Di antaranya Pangeran Ahmad melahirkan Jali Hajar, melahirkan Ahmad Kosasi, lahirlah Syekh Zamaluddin Mufti Zamaluddin Surgi Mufti Sungai Jingah. Karamat beliau dari Sungai Jingah berjukung ke dalam pagar Martapura. Ada jemaah sidin kehilangan galang emas, Kota Mufti ulun kehilangan galang emas. Sidin membaca Bismillahirrahmanirrahim di calok sidin di bawah jukung ada galang emasnya. Kalau kita calok juga ke bawah jukung kuning juga. Ini itu rahai tamuran. Mohon maaf nih, karena ada karamat. Tambur. Nah kalau Datuk Tambilahan itu dari Datuk Asap Pagatan Datuk Lamak melahirkan Safura, menikah dengan Datuk Landak Syekh Muhammad Afif, lahirlah Ki Haji Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat Tambilahan Riausan. Guru sekumpul dari Guhuat Nio. Ini guru sekumpul. Kalau kita cerita guru sekumpul banyak. Beliau kan lahir tuh timbah nang mata tertutup, kemudian sidin awak biru, kemudian kadang menangis, dibawa ke rumah Guru Abdurrahman Haji Adu. Ini pakaiannya dari Guru Ibad, Guru Rasyid Haji Muhammad Rasyad, Guru Husun Qadri.
Nah di pusat sidin terbuka menangis terus kumpul, dibawa ke rumah Haji Abdullah, kadamu ampih menangis terus kumpul, dibawa pulang ke Guru Abdurrahman itu, diparakakan sidin muha sidin dengan muha guru kumpul, mohon maaf dijulurkan sidin ilat, guru kumpul langsung menghisap liurnya Guru Abdurrahman. Ampih sidin menangis. Kenapa ampih? Karena mulut yang selalu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, mulut yang selalu basah dengan zikrullah, mulut yang selalu basah dengan berselawat kepada Nabi. Ampih. Ini kakak anak menangis, juluri ilat kimpal ilat igutnya. Apa pemamayan dan orang segala macam. Kembali kita. Jadi mampu mengambil ibrah daripada orang yang meninggal dunia. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan Isra Mi'raj ini, nah kita kembali sedikit lagi kita. Ini kalau kita pikirkan secara akal kada masuk, tapi kalau secara iman ini masuk kita. Kalau boleh kita umpamakan, iman ini bagaikan biji, biji iman harus ditanam di tanah nang gersangka nang subur. Nah cari tempatnya yang bagus, lingkungan bagus, lingkungan keluarga bagus, laluan anak yang bagus, kita lingkungan di keluarga. Makanya kakak-anak ini jangan mandilan kuitan nih, bahaya. Wah ini kakak-anak ini kuitan seorang jadi ulu-ulunya, kada turun sekolah, jangan anak jenang mama tuh guru pian lewat napian kada turun sekolah nih, kada supan ka bersembunyi, dan bersembunyi itu main pian maya kan mama aku jangan mamanya disuruh bersembunyi, ulun alasan kada turun tadi main memudahkan pian meninggal dunia. Ada badab sama sekali nangin. Ada juga nang abah rambut panjang digundul, sesingot manting dilarap, janggut tabal dikarik, kira-kira jisin kada pinandu lagi penganakku nih, aku saraba belarap nih. Taburungan nang anak di muka rumah, ngaran sidin mohon maaf Haji Badrun ngarannya. No, mendatangin anak, nak 4 tahun nak rumah Haji Badrun di mana nak, langsung anak buka ke dapur tangi mamanya, mak jangan anak selalu begundul nih abah tapi ingat lagi mah. Ingat ya. Jadi pendidikan anak ini luar biasa. Anak itu tarbiyatul akli, cerdas, tarbiyatul adabi, berakhlak, tarbiyatul adati, keterampilan. Ada anak itu cerdas tapi tidak beradab, ada anak itu tidak cerdas tapi beradab. Nang bagus ini ketiga-tiganya ada, cerdas, beradab, punya keterampilan. Nang paling lucu ada ketiga-tiganya. Mohon maaf marah tapi cerdas, kada beradab, kada ada keahlian. Ulun pernah ada punya murid Ramli dengan Pak Mi, ulun takut nih suruh menggambar, Mi ini gambar apa Mi? Ulun guru menggambar sapi makan rumput. Wah mana rumputnya? Sudah dimakan sapi aja. Sapinya pang mananya kangen buka, ada gambarnya. Cuma mbak alasan nih harak. Ramli ini gambar apa Ramli? Ulun guru menggambar keindahan guru. Wah gambarnya mana? Saking indahnya sulit dilukiskan. Ada gambar juga. Wah ini kakak-kakak ngaran-ngaran orang aja dulu Usman. Orang Usman, kalau Usman kan sahabat Nabi. Ini Usman, usaha mati-matian status tetap teman aja. Sebastian sering bersama tapi tanpa kepastian. Kembali kita nih. Jadi lingkungan bagus, keluarga, sekolah anak. Jadi itu iman harus ditanamkan di tempat nang subur. Kemudian iman harus disiram. Dengan apa menyiramnya? Dengan banyak-banyak membaca Quran. Inna hadhil quluba tasda'u kama masdal hadid. Hati kita ini batagar kayak wasi jangan. Maka jadi sahabat lama jilau ya Rasul. Dengan apa mencucinya? Banyak baca Quran dan ingat mati. Nah, jadi menyiram iman ini baca Quran. Karena diri kita ini kan ada jasmani dan rohani. Sehat rohani, sehat jasmani. Jasmani harus sehat juga. Ya, ada orang sidin ini ada satu penyakit sidin itu pangantutan. Maka sidin mohon maaf nyopir taksi satu tempat pakantut. Jadi sidin supan juga aku nih pakantut taruh selain penumpang ini kayak apa? Akal ku sidin ini supaya ampih ano, supaya orang ini jangan tahu pada aku nang pakantut nih. Dapat akal. Beres setiap kali pakantut pecek sidin klapson. Judulnya potet pecek sidin. Lihat panjang kantornya potet banyak semua. Rupanya ada paninian di higa. Jepanian opir, jangan sampai picik lagi pang klapson. Karena setiap kali ikan memicik berbau jadi udah tahu pakantut. Kita ringkas saja. Jadi yang pertama disiram dengan Al-Quran. Kemudian biji kalau sudah tumbuh itu harus diberi pupuk. Dengan apa memupuknya? Berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang kita takzimkan Nabi Muhammad luar biasa. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah-rumah yang apabila Nabi Muhammad itu singgah ke dalam rumah biar kada lampu terang. Karena Nabi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, bagaikan bulan bagaikan matahari. Nah jadi jangan kada berselawat kepada Nabi kita, karena selawat ini luar biasa. Ada seorang babinan ini miskin sih. Beberapa menit lagi kita lah. Sidin miskin, lalu anak sidin ini garing, mau berarti anak ini kada ada duitnya. Lalu sidin sholat sunat 2 rakaat. Setelah sholat sunat sidin berselawat kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasulmu ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah. Kada sampai 5 menit orang mengatuk rumah sidin. Dibuka sidin ternyata seorang dokter ternyata. Ya dokter tuh mana bu, anak pian yang sakit bu, ini aja sidin. Panasnya turun diberikan obat. Dokternya kada mau bulik. Kenapa kada mau bulik? Karena dokternya mah ada duitnya dokternya. Ya dokter mana duitnya? Jadi ibu itu wahai dokter ulun jangankan mau obati anak ulun, menyuruh pian ke rumah kadada, memanggil pian ke rumah kadada juga, mengiau pian ke rumah kadada juga, kenapa pian masuk rumah ulun? Dokternya pulang menangis. Jadi dokter ulun ikhlaskan suntikan dan obat-obatan dunia akhirat untuk anak pian. Ternyata memanggil dokter ini orang Subarang ke rumah sidin, anak sidin itu garing juga. Dokternya salah masuk ke rumah sidin ini. Kenapa salah masuk? Kekuatan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kekuatan berselawat. Zikir sekitar 5 menit lagi insya Allah. Kita kalau mampu berzikir apalagi di akhir hayat itu luar biasa nih. Insya Allah surga. Dan ini kata diulang-ulang.
Kalau panggena aku bilangnya hendak anu mati ini kan aku mah hafali dulu. Kada kawe ini. Ada satu cerita yang dapat kita analogikan dalam kehidupan kita. Itu ada burung tiong ini kan bisa berpender nih, burung bio. Karena burung bio atau tiong ini bisa berpender, dilatih sidin berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 6 bulan burung tiong ini pasti berzikir kepada Allah. 6 bulan pasti burung. Pada suatu ketika lawang kurungan burung ini terbuka nih, lalu masuklah seekor kucing. Langsung ditungapnya, diterkamnya. Mati burung. Setelah mati burung tiong itu, gurunya ini sedih, gurunya ini menangis terus, wajah muridnya ini. Kenapa ini? Mbah mati burung ini guru kita ini sedih. Mungkin saking sayang lawan burung tiong. Akhirnya berinisiatif murid-muridnya ini berkumpulan swadaya duit, berkumpulan. Tak kumpul duit. Nah kalau di Banjar itu kan daerah Patujuh sana jual burung, tahu di Kapuas. Tulak sidin ke Patujuh umpamanya. Anggaplah Patujuh. Ini sebelah kanan ini berapa harga burung? Ini 2 juta. Wah kenapa larangnya 2 juta? Karena ini burung hafal 2 buah lagu. Nang sebelah kiri ini Bang berapa? 3 juta. Wah kenapa larang lagi? Karena ini hafal 3 buah lagu. Nang paling ujung tuh Bang berapa? 20 juta. Wah aku tahu aja sih. Pasti itu hafal 20 buah lagu. Kada aja sih itu pencipta lagunya. Kada ada Bang dalam kisah nang ini daripada hafal jadi. Kita tambahi aja gini. Kada masuk dalam kisah. Akhirnya ditukarkan burung tiong. Guru, ini burungnya harap pada sama lamu. Jar gurunya jangankan seekor, 100 ekor aku mampu nukar burung tiong nih. Tapi kenapa pian mbah mati burung tiong? Pian sedih, pian menangis. Jar sidin aku sedih ini bukan karena matinya burung tiong, tapi aku sedih karena aku melihat keadaan matinya burung tiong. Bagaimana matinya? Setiap hari burung tiong dilatih berzikir kepada Allah karena dia bisa berpender, bisa berbicara. 6 bulan pasti, tapi saat sakarat, saat inya mati apa yang diucapkannya? Ngak, dia. Ini memperiktibar bagi jar gurunya nih. Kita berzikir setiap hari, apakah di akhir hayat kita mampu kita berzikir kepada Allah? Orang yang selalu berzikir belum tentu mampu, apalagi tidak pernah berzikir sama sekali. Oleh karena itu selawat dan zikir bagian untuk memberikan pupuk iman kita supaya cepat subur. Kemudian selain itu, ini di penghujung tausiah. Tanaman itu supaya nang kada lemas, maka harus ada sinar matahari. Apa sinar mataharinya? Itu kerjakan minimal 2S sinar mataharinya. Apa 2S? Salat, sedekah. Perbanyak, rajinkan istiqamah salat, perbanyak sedekah. Nah, kita jangan sampai tertinggal salat. Apalagi dikerjakan umpamanya berjamaah di rumah ke hari musola. Ini ada orang jadi imam, jadi bagus jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Jurang bagus bana pian jadi imam tadi. Bila pian jadi imam kami himung bana bagus pian baca imam jadi imam. Jisidin tuh aku belum berwudu tuh jisidin. Cakanya aku berwudu baik pada itu. Akhirnya kacau beretaan lagi sembahyang. Ada jodoh laki bini karena kada ilmu sembahyang. Aduh laki bini, nah laki imam nang bini makmum. Rupanya nang laki kada ingat pak kunut sembahyang subuh. Menanggur nang bini kan kada ada ilmunya nih. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, langsung anak sujud. Allah, jangan bilang pakunut apa banyak. Allah mahdina, hidayat. Wah, ini karena ada ilmunya. Sebutin lagi kada ilmu. Pas sidin sembahyang tuh sidin datang pada imam tutong, "Mam, ulun tadi rasanya pas ulun sujud itu ada pang keluar angin sedikit, Mam." Dan bukan hanya angin, pinanya ada bayunya sedikit. Kira-kira menurut hukum fikih itu apa, Mam? Wah, imamnya ini menghargai, ulun membukakan kitabnya dulu, buka kitab. Sudah berteman ke Mam? Sudah. Apa kesimpulannya, Mam? Jadi dapat disimpulkan jisidin 4 mazhab menyatakan bahwasanya ikam ini adalah tacirit. Nya berat. Tuanku kayak bubuan guru kita guru yang ngobrol Mubarak, Papa Habib nih. Berat kalau orang bertanya. Bahaya kalau salaman. Pernah sidin tutung ceramah tuan guru. Jar guru, ibu-ibu nang hendak ditanyakan silahkan, mangkat berdua. Saya kong di kanan, saya kong di kiri. Ibu nang di kanan berdulisin apa pertanyaannya? Guru, mohon maaf guru, ulun ini kan dalam keadaan haid. Lalu laki ulun ini hendak berhubungan begaul suami istri. Lalu kata kawa haid, lalu mohon maaf lawan tangan ulun guru. Sampai laki ulun itu merasa puas. Kira-kira ulun wajib mandi lah, Bu. Jar gurunya nang wajib mandi itu adalah laki ikam aja. Ikam cukup membasuh tangan aja. Mbak itu jisidin nepal nang sebelah kiri apa pertanyaannya? Ulun kada jadi jisidin. Kenapa kada jadi? Ulun sudah tahu jawabannya jisidin. Ulun cukup bakumur aja. Ini kada bujur juga kisah mereka kayak ini bapal. Hah? Tahu jawabannya. Jadi sholat yang terakhir sedekah ini supaya sinar matahari itu masuk lalu subuh. Nah, sedekah. Kan jangan jadi orang yang hubba talatan, dia hobi talatin. Allah cinta ketika kelompok manusia, miskin tidak sombong, kaya tidak kikir, muda sudah kembali ke jalan Allah. Kebalikannya kata Nabi, hubda talatan, hubda talatin. Allah akan benci ketika kelompok manusia, miskin, sombong, kaya kikir. Nah, kaya kikir, boleh pulang arwah, makanannya kikicak, bertamuan kawan, karena kembali kawan kikicak, anak di kepala kopi-kopiah. Titikaan gua kikicak sini. Dia nang kawan apa pina pilihan di dahi, bisul ko pacah aja. Ikam tahulah jika kawan bisul itu bisa membawa umur kikicak jadi kembali kawan. Nah, keengkenan manusia gini. Jangan baik tidak engken. Datang ke tuan guru, mohon maaf tuan guru ini umur 100 tahun guru, ini duit 20.000 nah guru, tolong kenapa sembahyang hajat 12 kali, batahlil 13 kali, sembahyang hadiah 6 kali, batamat Quran 17 kali nah guru. No sidin menggetar-getar mengambil kantong, jisidin aku menambahkannya 30. Ikam gawi saurang aja sana. Aing kena manusia nih. Yang terakhir, hindarkan tanaman kita itu dari hama. Apa yang hamanya? Hama ialah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jangan sampai kita kerjakan. Salat tapi maksiat juga. Salat tapi menipu juga. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai STMJ, tahu lebih STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nah, jangan sampai seperti ini. Hindarkan hama-hama, dosa-dosa kita hindarkan. Ini cerita terakhir. Terakhir juga.
Di Banjar tuh dulu ada dokter Hang namanya nih. Dokter Hang itu bila mau obati orang tuh murah. Lalu pasien sini banyak. Abdullah masuk lalakian, Maryam masuk babinan, 10 menit keluar, 15 menit keluar. Tiba-tiba ada Nini Tuhan nih kada dipanggil-panggil ngalunjur masuk ke ruang dokter nih. 2 jam setengah ini kada keluar. Nah, apa jurang Nini mah 2 jam setengah ini kada keluar nih. Penasaran pasien lain, buka horden ditilik. Sekalinya dokternya beurut. Beurut sini aku kebanyakan pasien, baik aku beurut dulu di sini nih. Artinya dokter bisa uyuh, pian bisa uyuh, guru-guru bisa uyuh, ulun bisa uyuh, jadi ulun cukupkan jatuh ini. Benar berkah bagi kita semuanya. Dapat ulun simpulkan bahwasanya orang yang mentakzimkan Rajab insya Allah meninggal dapat husnul khatimah. Kemudian Isra Mi'raj harus kita imani bujur-bujur. Iman harus kita jaga. Jangan sampai iman kita lemah, iman kita layu atau lemas. Harus kita jaga, kita pupuk, kita siram dan kita hindarkan daripada hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa abah mama kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan kita bertanda dapat syafaat dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun nanti husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Al insan mahalul khata wa nisyan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.